Halo sahamania, hari ini kita akan membahas 5 saham yang di-request oleh teman-teman kita. Kita langsung aja melihat judul pada video kali ini, pemenangnya adalah Apex. Lalu disusul dengan Metsi, lalu Beef, Wow, sampai yang terakhir adalah Lead. Kita akan bahas dari posisi terakhir terlebih dahulu. Dengan mayoritas perusahaan-perusahaan yang request ini bergerak di bidang minyak dan gas. Ada yang bergerak di bidang penyewaan rig itu untuk pengeboran sumur minyak. Ada juga yang bergerak di bidang penjualan minyak bumi seperti Metsi. Kita akan lihat sama-sama perusahaan apa aja yang menarik. Kita mulai dari list terbawah terlebih dahulu. Logindo Samudra Makmur Tbk dengan kode emiten LEAD atau kita panggil aja Lead. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Di sini beritanya sih oke-oke aja. Jadi Lead ini juga termasuk yang bergerak di bidang pengangkutan minyak bumi. Oke, aman. Selanjutnya kita lihat profil mereka sekilas tentang perseroan. Jadi mereka ini merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 95. Termasuk cukup matang perusahaannya, didirikan oleh Edi Kurniawan Logam dan Rudi Kurniawan Logam ya. Ini keluarga sejak tahun 97 di sini ya. Berkomitmen untuk fokus di bidang penyediaan jasa maritim terpadu untuk mendukung industri hulu minyak dan gas bumi. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya. Untuk prospeknya sih bergerak di bidang pengangkutan minyak bumi untuk sekarang sih masih sangat diperlukan ya, karena ya kendaraan-kendaraan masih banyak yang pakai BBM, bahan bakar minyak. Kecuali nanti kalau udah bertransformasi ke kendaraan listrik, minyak bumi apakah masih terpakai? Masih juga dong, karena minyak bumi itu bisa dipakai ditransformasi menjadi gas bumi juga, gas alam juga. Nah, gas alam ini juga lebih bagus, lebih bersih daripada minyak bumi, sehingga nanti bisa dipakai untuk transformasi energi yang perjalanannya masih panjang, masih puluhan tahun, bahkan bisa sampai ratusan tahun teman-teman ya. Jadi prospeknya masih oke. Kecuali kalau kapal mereka ini harus diubah menjadi kapal yang bisa mengangkut gas alam. Karena untuk mengangkut minyak bumi dan gas alam itu berbeda kapalnya. Jadi kita lihatlah ke depannya Leadnya ini akan menambah armada yang seperti apa. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi publiknya udah nggak aman sih, udah 54% ya. Lebih dari 50% porsi publik itu udah nggak bagus. Kita lihat pemegang saham Alstonia, optionnya pun beritanya nggak ada ya, agak asing ini perusahaan, jadi kurang bagus. Itulah kenapa mereka di posisi terakhir juga. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan daripada Lead ini yang sudah update sampai kuartal kedua 2023. Kita lihat dulu. Ups, nggak ada ya di sini ya. Kalau gitu kita download dari websitenya aja di sebelah hubungan investor, laporan keuangan di kuartal kedua 2023. Mana dia? Oke, ini dia. Kita bandingkan dengan yang RT Business juga. Ini dia. Dari cashnya dulu deh, 16 juta di sini ya. Hutangnya jangka pendek 103 juta. Jadi masih lebih gede hutangnya. Cash ratio cuma 16%, kurang bagus, dan juga mereka masih rugi loh ya. Oke, jadi nggak usah terlalu banyak kita bahas ya, udah pasti nggak bagus. Palingan kita bisa lihat apa sih bisnis yang mereka jalankan tapi mereka kok bisa rugi ya. Nah, ini bolehlah kita lihat, cek bentar. Pendapatan ada, dikurangi beban, dapat laba bruto, dikurangi lagi beban, dapat laba usaha, dikurangi lagi beban keuangan, dapat rugi. Jadi memang beban keuangannya gede banget. Mungkin karena dari hutangnya kali. Karena memang hutangnya gede banget. Bahkan seluruh asetnya itu nggak cukup untuk membayar semua hutangnya ya. Bayangkan. Seluruh ekuitasnya. Sekarang kita coba lihat pendapatannya. Ini hutangnya gede banget sih. Pendapatan apa yang mereka jual, jasa apa, hampir sampai teman-teman. Ini dia, jasa pelayaran dari Pertamina Hulu Mahakam. Mereka mengangkut minyak bumi ya, tapi sayang sekali hutangnya gede banget. Di sini kita bisa lihat hutangnya itu 1,5 triliun. Sedangkan ekuitasnya cuma 392 miliar. Jadi ekuitasnya nggak cukup buat bayar hutangnya. Oke, nggak bagus. Selanjutnya kita akan lihat di posisi keempat ada Wow. Ini
bergerak di bidang minyak gas juga, tapi bukan pengangkutan, juga bukan penjualan, tapi mereka ini jasa pengeboran. Kita akan lihat sama-sama perusahaan yang satu ini, namanya Ginting Jaya Energi Tbk. Bukan Ginting Sukabumi yang main badminton, beda ya. Nah, kita akan lihat sama-sama kode emiten WOWS, WOWS, dimulai dari beritanya terlebih dahulu. Pendapatan naik, pangkas rugi, tekan kerugian, berarti masih rugi ya. Yup, masih rugi dia. Overall dari beritanya sih aman-aman aja. Kita langsung lanjut ke profil mereka. Ya, mereka didirikan 2011 oleh Edi Hidayat Lim melihat peluang usaha untuk jasa penyewaan trade. Ya. Jadi perusahaannya masih cukup baru. Prospeknya bagaimana? Ya, cukup bagus sih, karena untuk pengeboran sumur pasti perlu rig. Ya, tadi kita lihat apakah bagus. Untuk porsi pemegang saham, porsi masyarakatnya juga masih nggak bagus, mirip dengan lead tadi ya. Porsi masyarakatnya lebih dari 50% atau lebih tepatnya 57%. Lalu untuk ada Ginting Jaya, WOWS di sini. Beritanya sih oke sih. Kita langsung masuk ke laporan keuangan WOWS ini yang sudah update sampai kuartal kedua tapi masih rugi. Oke, kita nggak bisa download dari situ, jadi kita download dari websitenya langsung aja ya. Oke, informasi keuangan di 2023 kuartal kedua. Oke, kita bandingkan dengan yang RT Business punya. Cashnya sih parah sih. Coba kita cek, cashnya 2,3 M, hutang jangka pendek 137 M, gila banget sih, masih rugi juga. Jadi ya palingan kita cek apa yang mereka kerjakan, kok masih rugi sih. Pendapatan usaha dikurangi beban, masih ada laba kotor dikurangi lagi, langsung minus dia ya. Kena yang paling tinggi di sini beban umum administrasi, beban keuangan, beban lain-lain. Pendapatan usaha, coba kita cek ya. Dari jasa sewa rig sih di sini, sewa rig ya. Oke, palingan gitu aja sih. Jasa sewa rig 50 M di sini, tapi masih rugi teman-teman, jadi masih kurang menarik. Sekarang kita lihat di posisi ketiga ada Estika Tata Tiara Tbk dengan kode emiten BEEF atau BIF. Ya, nah ini bergerak di bidang yang agak lain. Mereka bergerak di bidang makanan ya, seperti daging ternak gitu. Kita akan lihat sama-sama dari beritanya dulu. Overall mereka ada pengendali baru ya, yakni adalah Asia Agri Internasional. Jadi mereka dijual baru-baru juga. Overall beritanya sih oke. Kita langsung masuk ke profil mereka. Ini dia. Jadi mereka merupakan perusahaan ternak dengan berbagai produk-produk halal ya. Ini dia beberapa produknya. Kita coba lihat di Our Brands. Seperti ini. Beef. What we do, apa yang mereka kerjakan. Yap, ada sapi, dan ada sapi sih. Fokusnya ke beef memang ya. Namanya juga beef. Ini dia. Oke, overall prospeknya bagaimana? Bergerak di bidang ternak ya. Well, I don't know. Mungkin teman-teman yang bisa memutuskan ya, apakah suka makan daging sapi atau tidak ya. Nah, kalau misalnya dari 10 teman kalian, berapa persen yang suka makan sapi, sebanyak itu juga cuan daripada beef ini. Kita akan lihat pemegang sahamnya dulu. Porsi masyarakatnya 18%, masih aman. Lalu ada Asia Agri Internasional 81%. Oke, overall dari beritanya sih kebanyakan tentang akuisisi sih ya. Aman-aman aja. Langsung kita masuk ke laporan keuangan daripada beef ini yang sudah update sampai kuartal kedua. Udah mulai laba mereka. Coba kita cek. Oh, nggak bisa ya. Kita harus langsung download dari websitenya. Investor.
Sambil menunggu, nah ini dia di ini dia reports, yang paling baru ini dia terakhir 5 Oktober. Mana nih? Nah nih, laporan keuangan audited ini kali. Udah belum? Mana dia tadi? Tadi di sini ya. Oke. Nggak jalan dia. Kalau tidak bisa, maka kita hanya bisa melihat di ya RT bisnis saja kali teman-teman. Oke lah. Jadi paling kita lihat RT bisnis saja karena websitenya nggak bisa, cashnya nggak bagus, tapi untuk marginnya sih, operatingnya sih tipis ya, 2%, tapi net profitnya 17%, itu yang tinggi di sana. ROE-nya pun tinggi. Well, mungkin sepertinya mereka ada jual aset kali ya. Coba kita cek financialnya. Di sini pertama-tama ekuitasnya negatif, tiba-tiba langsung positif ekuitasnya. Oke. Oh, aku tahu mereka diakuisisi, karena itulah mereka dari ekuitasnya negatif menjadi positif ya. Oke, turnover di sini di tahun 2023. Jadi disitulah bagaimana mereka bisa mendapatkan cuan yang gede banget. Padahal sebenarnya mereka ini rugi loh, karena hutangnya gede banget ya. Oke, ini bukan petanda yang bagus. Kita nggak bisa melihat lebih detail bagaimana penjualannya, tapi overall pasti penjualannya nggak bagus sih, sampai mereka seperti ini ya, rugi sekali. Jadi ini perusahaan yang masih kurang bagus juga. Selanjutnya kita lihat di posisi kedua ya, harusnya ini oke sih ya. So, kalau nggak oke sih ya setidaknya lebih baik daripada yang posisi-posisi sebelumnya. Coba kita cek dari beritanya terlebih dahulu. Medco Energi Internasional Tbk dengan kode emiten MEDC atau kita panggil aja MEDC. Dari beritanya sih aman-aman aja, harga minyak dunia naik, sahamnya juga naik. Oke, overall gitu aja sih. Kita coba masuk ke profil MEDC ini. Yap, sebuah perusahaan energi yang sudah listing secara publik dengan fokus di eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Oke, prospeknya bagaimana? Bagus dong ya, prospeknya masih panjang. Sekarang kita coba lihat pemegang sahamnya. Porsi publik 25%, masih aman. Lalu ada Medco Daya Abadi Lestari memegang 51%. Overall dari berita pemegang sahamnya sih aman-aman aja. Kita langsung masuk ke laporan keuangan MEDC ini yang baru update di kuartal pertama di sini ya. Coba kita cek di kuartal pertama. Oke, ini ada juga di sebelah lapkeu ya, laporan keuangan sudah saya download. Langsung kita buka. Kita mulai dari cash ratio dulu. Cashnya sih masih kurang bagus sih, tapi ya asetnya banyak, jadi tinggal dijual mungkin. Cashnya 547 juta di sini, hutang jangka pendek 1,2 M, jadi masih kurang cashnya. Sekarang kita lihat pendapatannya, marginnya bagus sekali, double digit, ROE juga double digit, PR-nya juga bagus 6,5 kali ya, bisa masuk watchlist standar lah. Kita coba lihat pendapatannya datang dari mana aja di sini ya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang paling gede, dikurangi biaya-biaya, dapat laba kotor, dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak. Kita lihat pendapatan dari kontrak dengan pelanggannya itu apa. Dari kontrak, nih kok nggak ada ya. Nih ada lagi, search dia tadi sambil menunggu. Ini dia. Dengan pelanggan diakui ketika pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan. Oke, bukan ini yang saya ingin lihat sih, tapi lebih ke penjualannya sih.
Nah nih, masih proses dia pelan-pelan teman-teman. Oke, ini cukup lambat sih. Overall oke lah ya, PR-nya cuman dari cash-nya aja sih yang masih kurang dia. Oke, lambat sekali ya. Oke, ini dia kali ya, pendapat dari kontrak dengan pelanggan. Masih belum ada sih. Saya mau lihatnya yang penjualan itu loh. Nah nih, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dengan kontrak penjualan minyak dan gas itu 436 juta di sini ya. Jadi paling banyak itu dari penjualan minyak dan gas. Ya nggak heran lagi sih, karena memang pendapatannya datang dari sana ya. Oke, overall gitu aja sih di posisi kedua kita. Kalau ditanya apakah menarik? Well, menarik sih, tapi kalau case-nya itu lebih tebal lagi, itu lebih menarik lagi. Jadi overall coba kita lihat di posisi pertama kita. Nama perusahaannya adalah Apexindo Pratama Duta Tbk dengan kode emiten APEX atau kita panggil aja Apex. Kayaknya mereka ada masuk watchlist premium saya sih. Coba kita lihat ya, dari beritanya dulu. Overall aman sih. Yap, bergerak di bidang minyak bumi lagi ya. About Us. Jadi mereka didirikan pada tahun 84, adalah kontraktor pengeboran untuk offshore dan onshore ya. Offshore itu lepas pantai, onshore itu yang di daratan. Dan ya rigs ya, mirip dengan WOWS tadi. Bekerja sama dengan Total, Chevron, Pertamina, Vico Indonesia, dan Santos juga di sini. Prospeknya bagaimana? Bagus dong. Coba kita lihat sekarang pemegang sahamnya kali ya. Posisi publiknya sih 19% masih aman. Lalu sekarang kita coba lihat Asera Capital. Apex. Kita masuk ke berita. Tambah porsi. Lego saham batubara Toba. Oke, gitu-gitu aja sih. Sekarang kita lihat laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua. Semoga bisa ya. Dan tidak bisa, kita harus download dari websitenya dulu di Investor Relation, lalu Financial Statement di tahun 2023. Mana ya? Harus lihat di sini ya. Bisa download nggak ya? Kuartal kedua nih. Oke. Kita lihat dulu. Pertama dari cash rasionya sih bagus ya. Cashnya itu sebesar 20 juta. Untuk hutang jangka pendek 16 juta, masih aman cashnya. Cuman marginnya agak tipis di sini ya. PR-nya sih bagus, 9,8 bisa masuk watchlist standar. Coba kita lihat pendapatannya. Cuman marginnya tipis ya. Pendapatan dikurangi beban, dapat laba kotor, dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak. Kita lihat pendapatannya datang dari mana. Pendapatan. Ini dia, jasa pemboran ya. Oke, jadi lumayan. Cuma marginnya kok tipis banget ya. Saya baru tahu sih jasa pengeboran itu marginnya tipis banget ya. Padahal pernah tebal banget sih di 2019 dan 2020. Ini pergerakan harga sahamnya di posisi pertama kita. Saham yang cukup aman kalau saya lihat. Cuma marginnya agak tipis ya. Mungkin bisa dipantau-pantau sih di posisi pertama kita ini ya. Untuk asetnya seperti ini, aset 3,9 triliun, liability 2,9 triliun. Oke, palingan gitu aja teman-teman. Oke lah, quick ratio 300%. Coba kita lihat lagi di bagian hutang. Hutangnya gede di mana ya yang jangka panjang ya? Jangka panjang hutangnya gede di hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yakni dari pinjamannya itu 121 juta di sini ya. Lumayan gede. Untuk asetnya apa yang gede? Di aset tetap sih. Ya ini kayak yang untuk pengeboran dan lain-lain. Itu masih cukup lah kalau dijual untuk membayar hutang jangka panjangnya. Overall gitu aja sih dari 5 perusahaan ini yang
paling aman sih palingan Apex teman-teman ya. Yang sisanya sih cashnya kurang bagus. Palingan Apex boleh nih dipantau-pantau. Tapi untuk marginnya sih masih kurang menarik. Jadi paling pantau aja lah. Kalau masuk sih saya masih belum tertarik juga. Gitu aja untuk pembahasan 5 perusahaan ini yang masih belum benar-benar menarik perhatian saya. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.